sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam New Life on Air. Mari kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui pujian dan firman Tuhan berikut ini. Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita, Allah Bapa kita. Salam sukacita saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam New Life on Air. Di tengah ibadah kita ini, kita akan belajar kembali tentang hal-hal yang menyangkut keluarga atau rumah tangga. Ini minggu yang terakhir di bulan Oktober. Mari kita buka Alkitab kita, Markus pasal yang ketiga ayat 24 sampai dengan 25. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Suatu rumah tangga terpecah-pecah, maka rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Kita mau belajar apa saja yang menyebabkan rumah tangga itu bisa terpecah-pecah dan berantakan dan tidak dapat bertahan. Dua hal yang kita belajar hari ini, 2 poin saja, yaitu hal di mana jangan ada dua hal ini di dalam keluarga, atau jangan ada dua hal ini di dalam rumah tangga. Mari kita lihat yang pertama, saudara-saudara, di dalam rumah tangga supaya tidak terpecah-pecah, supaya dapat bertahan, kita tidak akan membiarkan ada hal tuntut menuntut di dalam keluarga. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan Yesus disalibkan pada waktu itu, Lukas 23:23, tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Saudara-saudara, teriakan-teriakan bisa saja menang. Kalau kita ingat, dengan teriakan akhirnya Pontius Pilatus mengikuti tuntutan orang-orang yang berteriak agar Yesus disiksa, agar Yesus disalib. Semua berteriak-teriak, padahal pada waktu itu Pontius Pilatus sempat menyatakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Tapi karena ada tuntutan yang begitu banyak, ada teriakan-teriakan,
akhirnya Yesus disiksa dan Yesus disalib. Nah saudara, tuntutan tidak saja bisa membuat sesuatu dilakukan oleh anggota keluarga kita. Di rumah bisa saja terjadi tuntutan-tuntutan yang tenang tetapi menuntut. Ada juga teriakan-teriakan yang menuntut di tengah keluarga. Nah ketika itu terjadi, itu bisa menjadi sumber runtuhnya, sumber perpecahan di dalam keluarga. Saudara-saudara, tuntutan tidak saja bisa saja menghasilkan keberhasilan. Tuntutan orang dalam anggota keluarga kita akan lakukan, tetapi di situ akan dilakukan dengan tidak tulus. Dan kita tahu kalau di dalam keluarga siapapun, entah ayah, ibu, anak, melakukan segala sesuatu karena merasa dituntut, karena suatu tuntutan, dia akan melakukannya dengan tidak tulus. Dan segala sesuatu yang dilakukan tidak tulus, tidak dari sepenuh hati, tidak dengan ikhlas dan rela, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bahkan kadang-kadang tuntutan bisa dilakukan oleh seseorang di anggota keluarga, tetapi justru membawa anggota keluarga itu kepada jalan yang salah. Hindari tuntutan. Mengapa saudara-saudara? Kalau kita belajar Efesus 6 ayat 8, kita beriman bahwa kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Yang orang Kristen indahnya bisa melakukan ini adalah lakukan saja semua yang baik, semua yang sesuai tugas dan kewajiban, semua yang memang sewajarnya dan seharusnya kita lakukan dengan nilai-nilai firman Tuhan, maka Tuhan akan membalasnya, akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kalau kita kembangkan suasana ini dalam rumah, yaitu di mana kita berbuat sesuatu yang baik saja setiap hari, maka akan menerima balasannya dari Tuhan. Sehingga apa saudara-saudara? Anggota keluarga tidak memenuhi rumah tangga atau keluarga dengan tuntutan-tuntutan. Betapa bahayanya ketika istri menuntut kepada suami, di mana itu di luar kemampuan dari suami, dan juga sebaliknya. Kalau suami menuntut baik dengan teriakan atau tidak dengan teriakan kepada istrinya, di mana hal itu sudah di luar kemampuan istrinya. Demikian juga orang tua kepada anak. Kalau pendidikannya, kalau karir anaknya, kalau apapun bagi anaknya, semua tuntutan, maka mungkin anaknya akan melakukan, tetapi sebenarnya rencana Tuhan kepada anaknya bukan itu. Mari saudara-saudara kembangkan situasi di mana semua kita di anggota keluarga berbuat baik saja, dan kita percaya Tuhanlah yang akan melimpahkan segala sesuatu yang baik, sehingga rumah tangga tetap kuat, tidak terpecah-pecah, dan penuh damai sejahtera. Dan yang kedua, jangan ada hal ini di keluarga, yaitu apa? Dusta. Dusta di dalamnya kebohongan, pengkhianatan, termasuk juga kamuflase di dalamnya. Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada hal yang lebih menyakitkan hati jika ada kebohongan, termasuk pengkhianatan di dalam rumah tangga. Memang di sini dikatakan, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu. Ini juga termasuk buat ibu-ibu, ini juga termasuk buat semua anggota keluarga. Kita bisa membangkitkan amarah anggota keluarga kita ketika kita berdusta, ketika kita membohongi mereka, ketika kita melakukan pengkhianatan, termasuk di dalamnya kita berkamuflase, saudara-saudara. Nah, pengkhianatan itu, saudara-saudara, dusta itu, saudara-saudara, itu bukan sekedar bohong akibat satu kondisi. Kita harus tahu bahwa bohong, bahwa pengkhianatan itu adalah karakter yang diwariskan dari si setan. Karakter iblis, bapa segala dusta adalah iblis. Saudara, seseorang jika ingin bertobat dari kebohongan, dia hanya bisa mengatakan tidak ada alasan apapun yang melayakkan, yang menjadi alasan, yang menjadi excuse untuk seseorang bisa berbohong. Tidak ada orang yang setelah dibohongi, setelah dikhianati, bercerita kepada orang dengan senyum, dengan oh ya, saya habis dibohongi, oh ya, saya habis dikhianati. Kalau orang yang habis dikhianati, orang yang habis dibohongi,
Orang yang punya sakit hati, orang itu akan timbul dalam emosi jiwanya kemarahan, dan biasanya akan keluar kata-kata yang pahit, kata-kata yang marah, kata-kata yang pedas, bahkan air mata. Karena memang dusta, bohong, kamuflase, pengkhianatan, itu semua akan membangkitkan amarah. Dan ketika ini dilakukan di dalam anggota keluarga, maka membangkitkan amarah. Disitulah keluarga akan berantakan, akan terpecah-pecah, dan akan tidak bertahan. Tidak ada pengkhianatan yang tidak berbekas. Hanya kuasa Tuhan yang dapat menghapusnya, dan hanya pertobatanlah sebagai jalan keluar. Tidak ada kondisi yang harus dirubah untuk seseorang tidak berdusta. Yang harus dirubah bukan kondisi luarnya, bukan apa yang terjadi di keluarga, tetapi yang harus dirubah pertobatan karakter orang-orang yang memang punya kecenderungan untuk berdusta. Tidak ada orang yang tidak sakit hati, tidak ada orang yang tidak marah ketika dibohongi. Luka yang sangat dalam itu akan terjadi, baik di hati pasangan ketika dia dikhianati, baik di hati anak-anak ketika orang tua berbohong kepada anak-anaknya, atau sebaliknya. Tidak ada luka yang lebih dalam ketika anak-anak mendustai orang tuanya. Saudara, dua hal ini jangan terjadi di dalam rumah tangga, agar rumah tangga tidak terpecah-pecah dan rumah tangga itu bisa bertahan. Saudara, jangan ada dua hal ini di dalam rumah tangga. Jangan ada tuntut-menuntut, dan jangan ada dusta, termasuk di dalamnya kebohongan, kamuflase, dan pengkhianatan. Ingat saudara, berkhianat itu sebuah karakter, itu bukan akibat dari sebuah kondisi. Berbohong itu adalah sebuah karakter. Satu kali orang berbohong, satu kali orang berkhianat dan aman, dia akan datang, dia akan lakukan lagi, dan lakukan lagi. Kecuali bertobat dan berbalik dari jalan jahat itu, maka rumah tangga tidak akan pernah berujung dengan baik. Jalan keluarnya Yesus menawarkan, bertobatlah, tinggalkan dusta, tinggalkan bohong, tinggalkan membangkitkan amarah anggota keluargamu. Demi nama Tuhan Yesus, rumah tangga kita akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni
nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapa di surga, kami ucap syukur atas setiap lagu pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk semua hal-hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai, dan panji keselamatan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Terima kasih atas kesetiaan saudara mengikuti program New Life on Air. Jangan lupa ikuti sosial media New Life on Air dan silakan bagikan video ini agar menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.